dipersembahkan oleh orang positif kita sebut sebagai kasus nomor 3 dan nomor 4. Kondisi kasus nomor 3 dan nomor 4 sekarang tadi saya dapat laporan terakhir yang siang ini suhu badannya masih sekitar 37,6 satunya sekitar 37,7 lah, kurang lebih hampir sama. Bagaimana kondisi dari pasien kasus 1, 2, 3, dan 4 sampai dengan saat ini, Pak? Ya, terima kasih. Saya laporkan untuk kasus pasien 1 dan 2 pada saat masuk dengan keluhan demam tinggi, batuk-batuk, pilek, dan sakit belang, dan juga ada sesak napas. Ya. Nah, dalam pemantauan kami, udah hari ke-6, keluhan-keluhan tadi sudah sebagian besar sudah hilang, terutama demam tidak lagi. Halo? Ya, silakan, Pak. Ya, demam tidak lagi, kemudian sesak napas tidak. Yang masih adalah batuk-batuk kecil yang ada di kedua pasien tadi. Baik. Jadi hari ke-6 ini tensi stabil, nadi, suhu, respirasi, ya. Komunikasi alhamdulillah juga baik, bisa berkomunikasi lewat lewat telepon, dan mereka bisa bertelepon kepada keluarga maupun kerabat maupun dia melalui video call. Baik. Untuk Kemudian yang 3 dan 4, Pak. Dan kemudian aktivitas sehari-hari dia bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, dan bisa mandi sendiri. Artinya keadaannya alhamdulillah baik. Nah, sedangkan yang ketiga 4 itu kan baru masuk hari Rabu, ya. Nah, sebetulnya pasien ini dia masuk pertama kali ODP, ya. ODP karena dia close kontak dengan pasien tadi. Dan setelah diperiksa, ya, ternyata positif, maka diminta mereka untuk masuk dalam ruang isolasi. Sebetulnya kedua ini tidak punya gejala khusus seperti yang pertama tadi. Jadi tidak demam, tidak batuk dan itu, tapi hasil labnya dia positif sehingga diharuskan untuk masuk ruang isolasi. Seberapa dekat sebenarnya kontak antara pasien kasus 3 dengan 4 dengan kasus 1, Pak? Ya, jadi pasien ketiga 4 ini adalah keluarga dekat dari pasien 1, ya. Jadi pasien 1, ya, pasien 2 itu ibunya, dan kemudian pasien 3, 4 adalah saudaranya. Nah, jadi sangat dekat hubungannya dengan pasien yang pertama. Mas Hermawan, Anda melihat terkait dengan penambahan kasus positif COVID-19 ini, apa tanggapan Anda, Mas? Baik, Mas Rory, ini sesuatu yang terjadi sekarang ini, ubah konstelasi analisa kita ke depan. Sebelum ini kami memiliki pemikiran seperti demikian, kalau saja 2 orang terkonfirmasi sejak tanggal 2 Maret kemarin itu bertahan sampai minggu depan, artinya tidak ada penambahan kasus baru yang terkonfirmasi, kami sangat optimis kita bisa mengendalikan COVID-19 ini dengan cepat dan segera. Artinya antara 2 minggu sejak terkonfirmasi tidak ada penambahan kasus. Namun hari ini kenyataan berkata lain, kita ada penambahan terkonfirmasi berarti sudah 4 orang. Artinya apa? Kita harus betul-betul melakukan fokus dalam penanganan ini secara serius dan sistematis. Tidak bisa lagi kita lakukan secara parsial. Bahwa yang sudah terkonfirmasi sejak awal 2 orang itu, dan ini pada wilayah komunitas penularan yang masih relevan dan erat kaitannya dengan 1 dan 2 kemarin. Ini akan merubah strategi dan fokus kita ke depan. Mas, yang membuat saya concern adalah tadi Pak Syahril mengatakan bahwa kasus 3 dan 4 asimptomatik, tidak menunjukkan simptom. Apakah sebenarnya artinya COVID-19 bisa ditularkan oleh orang-orang yang tidak memiliki simptom? Ini pertanyaan ini akan membawa kita ke pentingnya menggunakan masker bahkan ke orang-orang yang sehat. Karena kita tidak tahu kita tertular atau tidak, kita punya atau tidak di saat kondisi kita sehat. Betul sekali. Jadi sejak awal kita tidak kaget ya. Kejadian waktu di Diamond Prince yang bersandar di Jepang, dari total yang menaiki kapal itu 3.711, 705 itu kan terkonfirmasi. Dari 705 itu 340 kasus itu asimptomatik. Jadi sejak saat itu sebenarnya kita sudah mempredik bahwa
memang ini ada semacam silent dan laten sifatnya, dan ini yang betul-betul kita harus hati-hati menangani ini. Jadi tidak melulu kita ini menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini akan sama persis seperti influenza, ada gejala demam, batuk, pilek, dan seterusnya. Bahkan orang-orang yang sudah terjangkiti belum tentu memiliki gejala yang sama. Sehingga ini juga akan berdampak terhadap awareness masyarakat. Khawatirnya underreporting juga, ada masyarakat yang tidak memiliki gejala khusus dan mereka tidak merasa perlu banget untuk memeriksakan dirinya. Ya pada akhirnya flu biasa. Iya. Jadi pola kita ke depan ini betul-betul kita harus telusur pendekatan penyelidikan epidemiologi itu kepada mereka yang sudah mulai terkonfirmasi sejak 1 dan 2. Sekarang ada 3 dan 4. Jadi dari situlah kita betul-betul bisa melakukan telusur secara epidemiologi. Dan kita harus betul-betul menggunakan epidemi analysis base dalam penanganan kasus ini Maksudnya ke apa depan. ini epidemi analisis? Dipersembahkan oleh